Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febri Uswatun Hasanah, bisa dipanggil Febri, NIM 183221121. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perspektif insider. Nah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan menyampaikan pembahasan apa saja yang akan saya sampaikan selama saya presentasi. Ada 4 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa sih pengertian insider dalam metodologi studi Islam? Dan yang kedua, bagaimana posisi insider dalam studi Islam? Yang ketiga, apa saja problem dalam perspektif insider? Dan yang keempat, bagaimana sih pendekatan-pendekatan dalam perspektif insider? Latar belakang insider. Islam telah berkembang menjadi kajian yang menarik, tidak hanya dipahami secara historis, namun telah mengkaji fenomena yang terdiri dari sistem budaya, peradaban, komunitas, politik, dan ekonomi. Mengkaji Islam pun tidak hanya dengan satu metode saja. Dalam mengkaji Islam pun tidak hanya dari satu tokoh Islam saja, namun banyak pula tokoh di luar agama Islam yang mengkaji mengenai agama Islam. Agama Islam dipelajari oleh kalangan Islam untuk memperdalam ajaran dan dapat mengamalkannya untuk tujuan beribadah. Sedangkan agama Islam dipelajari oleh kalangan non-Islam adalah untuk tujuan mendapatkan pengetahuan mengenai agama Islam itu sendiri. Studi Islam yang dilakukan oleh kalangan Islam itu sendiri disebut Islamic Study Perspective Insider, dan studi Islam yang dilakukan oleh kalangan non-Islam itu sendiri disebut Islamic Studies Perspective Outsider. Dan di sini saya akan memperdalam pembahasan tentang satu perspektif, yaitu perspektif insider. Sebelum memasuki materi lebih mendalam tentang perspektif insider, di sini perlu memahami terlebih dahulu dan mengenal apa sih itu insider. Insider merupakan orang yang berada di dalam atau dikatakan sebagai pengkaji atau peneliti agama yang berasal dari agamanya itu sendiri. Misalnya, seorang pengkaji beragama Islam dan seorang tersebut mengkaji mengenai agama Islam, dan itu artinya seorang tersebut merupakan orang dalam. Seperti halnya seorang ustadz tersebut beragama Islam tetapi juga mengkaji agama Islam sendiri. Menurut Rohman di dalam Ghazali 2020, sebagaimana yang dijelaskan, insider adalah subjektif pengkaji Islam dari kalangan orang dalam atau ilmuwan Islam. Sedangkan pengkaji Islam dari kalangan barat atau ilmuwan luar disebut dengan outsider. Insider muncul dalam studi Islam pada pertengahan 1980-an ketika terjadi debat panas tentang studi Sikhisme. Studi ini berkaitan dengan kontribusi dan motivasi utama ilmuwan dalam mengkaji Sikh religion. Beberapa penulis mengkritik keras sarjana barat pada Sikhisme, terutama pada tulisan W.H.M. Silaud yang dituduh telah mengganggu iman Sikh sebagai akibat dari pendekatan tekstual historis dan kritis untuk tradisi Sikh. Dikatakan bahwa agama adalah daerah yang tidak mudah diakses oleh orang luar, orang asing, atau bukan partisipan dari agama tersebut. Kemudian adalah perspektif insider dalam studi Islam. Di sini saya menyebutkan 5 tokoh pengkaji Islam perspektif insider. Yang pertama adalah Nasyir Hamid Abu Syaikh, di mana beliau menjelaskan bahwa pertentangan dalam wacana agama tidak hanya berupa teks dan penjelasannya, namun dari berbagai aspek meliputi kesejahteraan, sosial, politik, dan ekonomi. Jadi harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan sesuai dengan data dalam perspektif insider. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Abed Al-Jabiri yang mengkaji teologi Islam. Jadi kedua buku ini sangat berhubungan dengan tradisi dan problem metodologi Islam, berhubungan dengan karakteristik antara hubungan bahasa, pemikiran tradisi Islam, rasionalisme Islam, serta problem Islam dan modernitas. Kemudian yang ketiga adalah Hasan Hanafi, yaitu mengkaji dari aspek teologi hingga teknologi. Teologi berupa ilmu, konsep-konsep, dan cara pandang, dan Hanafi berusaha untuk mentransformasikan teologi tradisional yang bersifat teosentris menuju antroposentris, dari Tuhan di langit menuju manusia di bumi, atau hubungan sang pencipta dengan makhluk yang diciptakannya. Dan teologi berupa proses dari tradisional menuju modern dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat adalah
Shihab, merupakan tokoh Muslim Indonesia. Dalam buku Alwi tersebut memunculkan berbagai pujian dari berbagai kalangan karena dianggap memberi pencerahan yang dapat mengenalkan Islam secara benar dan sesuai agama rahmatan lil alamin. Kemudian yang kelima adalah Amin Abdullah. Di dalam bukunya Studi Agama Normativitas atau Historitas menegaskan bahwa agama tidak hanya dilihat melalui normativitas ajaran wahyu, namun dilihat pula secara historis dan sejarahnya. Posisi insider dalam metodologi studi Islam menurut Damanhuri 2011 sendiri, posisi outsider sebagai pengamat penuh, sedangkan insider sebagai partisipan penuh, namun bisa juga sebaliknya. Jadi, kajian Islam dari para insider dan outsider dapat dikatakan bahwa outsider mengkaji agama sebagai ilmu pengetahuan atau knowledge dengan tetap menjaga jarak dengan objek, penuh hipotesa dengan penilaian historis. Sedangkan insider mengkaji agama sebagai ajaran yang subjektif dengan keyakinan yang mendalam dan bersifat normatif. Problem insider. Pada intinya, permasalahan yang dihadapi oleh insider yang menguasai wilayah timur mengalami perpecahan saat munculnya peneliti barat atau outsider yang mencoba memahami dan mengkaji agama Islam, dan belum tentu mereka bisa mempertanggungjawabkan sesuai keakuratan data yang diperoleh. Hal ini menyebabkan insider harus berpikir secara subjektivitas dan normatif. Kim Knot harus bisa menjembatani antara insider dan outsider agar tetap berjalan serta berkontribusi dengan baik serta seimbang sesuai dengan studi Islam. Pendekatan studi agama dalam perspektif insider. Ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan fenomenologis. Pendekatan untuk memecahkan masalah posisi otonomi pengalaman keagamaan seseorang dengan mengkaji pilihan dan komitmen mereka untuk menangkap sisi pengalaman keagamaan dan kesamaan reaksi keberagaman manusia. Tujuannya untuk mendasari memahami keberagaman dengan menggunakan sikap empati dan menahan diri dari penghakiman yang benar atau salah berdasarkan pada pengalaman insider dan juga kemampuan menahan diri dari penilaian negatif yang muncul. Yang kedua adalah pendekatan reduksionis. Pendekatan yang memandang bahwa sistem kompleks di alam ini dapat direduksi menjadi sistem-sistem yang lebih sederhana. Definisi lain yaitu pendekatan yang menangkap fenomena keberagaman dalam bentuk yang murni dan bukan merupakan tafsiran-tafsiran, sehingga tidak ada jarak antara subjek dan objek. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan netralitas atau agnostisisme, yaitu pendekatan yang cenderung bersifat mediasi, karena seorang peneliti mengutamakan netralitas dan bersikap abstain dalam membuat keputusan pada persoalan yang berkaitan dengan posisi kebenaran. Kemudian yang keempat adalah pendekatan refleksivitas, yaitu pendekatan yang memungkinkan untuk mempertemukan bagian pemisah antara insider dengan cara menentukan pengalaman insider melalui alat-alat interpretasi. Hal ini juga berkaitan dengan kesadaran dan keterbukaan peneliti untuk membahas bagaimana dia dapat menjalankan perannya dengan tetap menghargai dan menghormati lapangan dan para partisipan di lapangan insider. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.